Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Trinoviansyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SMP Negeri 2 Blinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu, ya. Bapak Ibu izin minta waktunya sebentar karena CGP ini kami sudah melewati modul yang ini dan aksi nyatanya ini terkait dengan desiminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu udah dapat ya dari CGP sebelumnya. Saya di sini hanya sekedar ngisi-ngisi nambel-nambel inilah yang kosongnya, yang menurut misalnya yang kurangnya kita didiskusikan di sini. Baik, sebelumnya ini minta tolong ke Ibu. Ada Mentimeter. Bapak Ibu kan punya HP ya. Minta tolong diisi ini. Dari sini linknya saya kirim ke grup ya. Tapi dulu si yang ini diisi saja, diisi dari sini langsung klik aja. Ada dua pertanyaan, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif dan kenapa budaya positif penting diterapkan di sekolah. Ini saya ambil dulu mana ya. Mentimeter. Nah, ini langsung aja isi. Maksimal 200 karakter. Mentimeter. Biar kita kenal dengan oke. Silakan isi. Ini udah ada nih. Nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid katanya. Ada satu respon. Hah? Oke, ada lagi satu. Habis itu apa lagi ya? Nilai-nilai yang nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif bertujuan. Oh, ini Bu, ada dua. Ya, kalau yang ini di sini, kenapa budaya positif penting diterapkan di sekolah? Ada dua dia Mentimeternya. Ibu kalau misalnya udah kejawab budaya positif itu apa, kirim aja. Habis itu ada muncul lagi pertanyaan. Ini. Saya yang jawab lagi dulu. Oh gitu. Oke, sudah belum? Iya. Ini apa ya? Kenalan dulu nama produknya ini Mentimeter. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau refleksi ke anak-anak, nanti ada lagi yang lebih keren. Nanti saya tunjukkan di akhir Mentimeter. Namanya Mentimeter. Ada lagi yang namanya Padlet. Budaya positif adalah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan. Oh, ini kayaknya udah dapat ini ya, udah dapat sertifikat dari budaya positif. Ayo Bapak Ibu, ada lagi? Budaya positif baik bagi murid. Simpel ya, tapi pasten. Ada dua soal ya. Ini kan kalau udah paham kayak gini kan berarti saya ngasihnya tinggal next aja. Nggak banyak. Oke, udah belum? Belum. Mainkan HP-nya. Kan kalau biasanya kertas tempel, kayaknya belum tidak zaman lagi ya. Ya Bu, saya tunggu.
Copy paste. Dipencet jadi artikel. Budaya positif. Nggak dibaca dia anu HP ini. Ibu nanti sendiri boleh. Nanti isi. Isi lah. Boleh, silakan. Budaya positif. Jadi kan dari sini udah bisa menyimpulkan ya. Budaya positif itu, kenapa budaya positif itu penting ya? Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya. Coba lihat punya saya. Budaya positif baik bagi murid ya. Itu. Apa judulnya? Dua-duanya pengirim. Orang ini 50. Apa murid dapat berkembang menjadi Iya, sudah ya. Rajin wartawan. Menumbuhkan. Udah belum? Baca bentuk positif. Oke, udah belum? Udah belum? Udah ibu-ibu, bapak-bapak? Oke, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan. Oke, saya kira udah ya. Bapak Ibu mungkin sekilas bisa baca di sini budaya positif itu nilai-nilai keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Oke, dari sini di sini budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman. Habis itu penghargaan. Nah, habis itu di sini ada posisi kontrol guru ya. Keyakinan sekolah dan penerapan restitusi. Nah, di sini saya akan bahas satu-satu. Tapi kalau yang kurang minta maaf karena juga saya agak tertipu biasa. Pendidik yang baik harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi konsep-konsepnya ada disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman, setelah itu dan penghargaan. Habis itu ada posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, penerapan segitiga restitusi. Itu semua budaya-budaya positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Oke, lanjut. Pertama, disiplin positif. Kayaknya agak salah ya ngomongin disiplin, saya juga kurang ya. Tapi bisa dijawab. Cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan membutuhkan kesadaran diri dan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam segala tindakan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi kalau istilahnya kebanyakan, kemarin juga udah dibahas sama Bu Juwita ya. Kalau kita disiplin itu ada yang akibat paksaan biasanya, tapi ala bisa karena terpaksa. Kita sering melakukan keterpaksaan itu, ke depan kita akan terbiasa. Oke, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif berfungsi karena adanya rangsangan dari luar. Contoh, takut dihukum, ingin mendapatkan imbalan, itu yang dari luar. Kalau yang intrinsik, sadarnya akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Motivasi perilaku manusia itu biasanya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mereka biasanya disiplin itu ada untuk menghindari kenyamanan dan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain,
untuk menjadi orang yang ingin dihargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira yang baik yang mana ya Bapak? Motivasinya yang 3 ya. Oke, benar. Ada internal ya. Oke, ini kita next aja ya. Nah, nih posisi kontrol. Ada berapa posisi kontrol, Bapak Ibu? Ada 5. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang terakhir manajer. Jadi ada 5 ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita bedah satu-satu. Penghukum, ini yang paling bawah posisi kontrolnya. Seorang penghukum, tadi itu ada tuh dijelasin ya. Tadi udah ada praktik nyatanya. Itu posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Septian? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ngata-ngatain anak juga nggak boleh, itu penghukum tuh. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ada nanti apa? Nanti pembuat rasa bersalah. Biasanya kayak gini nih. Ika dak kesian no, mah Ika. Ada kata-kata begitu ya. Ika dak kesian no, orang tua Ika pagi-pagi lah ke pasar berjual gitu. Itu juga posisi kontrol di pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, membuat rasa bersalah, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nanti ada kata-katanya. Habis itu guru sebagai teman. Ini kita nih kalau jadi guru merasa serba salah ya. Kalau misalnya dianggap jadi teman, mereka melonjak, tidak dekat dengan kita, akibatnya pasti nggak ada lagi adab. Makanya kita biasanya ke penghukum terus gitu, atau pembuat rasa bersalah terus. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru lebih negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Posisi teman menggunakan hubungan baik, humor berpengaruh seseorang. Nanti ada kata-katanya. Nah, habis itu pemantau. Memantau berarti ngawasin ya. Awas. Bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, dapat memisahkan hubungan pribadi yang dengan murid. Seorang pemantau, seorang yang menjalankan posisi pemantau, ada pernyataannya nanti. Nah, terakhir berharap ya, yang bagus itu posisi manajer, membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari manajer ini nanti larinya ke restitusi. Ini kata-katanya. Hukum diri luar karena kamu tidak mematuhi aturan sekolah. Tunggu membuat cara. Sudah berapa kali ibu berikan kesempatan, tapi kamu selalu membuat ibu kecewa. Atau yang saya sering kali, kak dak kesian kok orang tua kak. Kalau lihat foto-foto orang tua kak kadang nangis, kita lah merasa bangga bahwa itu. Tapi ternyata kontrol itu membuat rasa bersalah itu kurang baik ya. Habis itu teman. Tidak apa-apa, datang terlambat untuk hari ini, tapi lain kali jangan ya. Lain kali, hari ini ibu maafin.
pemantau. Nah, hari ini kamu terlambat, apa konsekuensinya? Yang manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu dapat memperbaiki kesalahan kamu? Jadi, menurut Bapak Ibu, posisi yang mana yang baik? Manajer ya. Yang perlu dihindari penghukum. Penghukum perlu dihindari manajer, tapi kita nggak bisa lepas ya. Maksudnya setiap orang itu bisa memiliki lebih dari satu posisi kontrol. Misalnya kita menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah, habis itu kita lari ke manajer itu boleh. Atau pemantau dulu, setelah itu lari ke manajer. Jadi tidak mesti harus ke manajer dulu. Yang jelas yang perlu dihindari itu penghukum. Manajer, guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Posisi manajer mengacu pada restitusi, nanti kan saya bilang tadi restitusi, sebagai dirinya sendiri hingga tercipta identitas positif dan berhasil pada murid. Oke. Keyakinan kelas mau dibahas nggak Bapak Ibu? Keyakinan kelas ini sebenarnya diturunkan dari aturan sekolah. Aturan sekolah ini bersifat mutlak ya, udah wajib. Tapi keyakinan kelas ini pernyataan yang universal yang diingat dan dipahami sehingga diterapkan dari lingkungan sekolah. Nah, sudah. Dikit aja, segitiga restitusi nih. Nih segitiganya gini. Tiga biru. Iya, segitiga biru boleh. Kegiatannya itu yang pertama menstabilkan identitas. Stabilkan identitas. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pertama gini, biasanya kalimatnya ya. Nanti mungkin ada di YouTube, kita cari bareng-bareng. Nggak apa-apa, semua orang pernah salah. Biasanya jujur laki ibu, itu salah juga tuh. Tiba-tiba langsung ngomong jujur laki ibu. Siapa baik. Jadi jangan tiba-tiba ngejudge anak itu salah. Itu jatuhnya nanti larinya ke pembuat rasa bersalah. Habis itu validasi tindakan yang salah. Setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Habis itu menanyakan keyakinan. Tunggu putar aja tuh. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi kesalahan menjadi orang yang sukses. Menanyakan keyakinan, menumbuhkan motivasi intrinsik murid dengan menghubungkan nilai-nilai yang dia percaya dengan tindakannya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Guru memvalidasi tindakan yang tidak baik dengan tujuan bahwa menemukan bahwa guru itu memahami alasan dibalik tindakan murid. Mungkin aja ya. Nah, dari sini ya. Ini ada kaitannya. Kami udah belajar filosofi pemikiran KHD bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Setelah itu nilai dan peran guru penggerak. Setelah itu visi guru penggerak. Terakhir pelajar positif, budaya positif. Setelah akhirnya itu membentuk profil pelajar Pancasila. Ini baru modul 1 ya Bapak Ibu ya. Di mana polisofi pembelajaran pemikiran KHD, filosofi pembelajaran KHD itu bahwa pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Nilai dan guru penggerak itu misalnya ada kolaborasi, inovatif, saya lupa lagi, visi guru penggerak, visinya itu di mana fisik itu
ditelurkan atau dicanangkan itu akan bukan mengerti sih, memperbaiki visi sekolah supaya habis itu budaya positif. Nah, ini budaya positif. Filosofi KD menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun bukan menuntut. Tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kodrat di anak itu ada dua ya. Ada kodrat zaman sama kodrat alam. Kodrat zamannya itu zaman Pak Dikin dengan zaman sekarang beda. Mungkin kalau zaman Pak Dikin pulang sekolah ngetet ya Pak. Nah kalau sekarang itu anak-anak pusreng, ya pusreng. Jadi buka HP, mungkin nggak tahu lagi dengan alat ngetet itu apa. Ya mungkin ya. Jadi beda zaman, beda treatment. Jadi kalau omongan gratis yang saya ingat, kalau kita itu petani, anak-anak itu padi. Jadi perlakukanlah anak-anak itu seperti padi. Jadi kita treatment seperti padi. Ya insya Allah kita akan menuai hasilnya. Jangan memperlakukan padi seperti rumput, kan beda. Habis itu nilai guru penggerak budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak di antara lain berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar sesama warga sekolah. Dengan adanya keyakinan sekolah harus disepakati dan dijalani bersama. Habis itu visi guru penggerak, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif. Terbentuknya budaya positif ini agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan membuat prakarsa perubahan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila, itu udah baik sebenarnya. Tinggal kita saja mewujudkannya. Udah. Oke. Tinggal ini ya. Oke, tinggal isi aja nih. Dikit lagi. Yang setengah jam lagi. Kopi. Ada 4 ini ya Bapak Ibu ya. Yang diisi 4 pertanyaan. Tinggal next aja. Oke, tinggal next aja. Ini udah 10. Alhamdulillah cukup. Sentimeter. Sama ya pertanyaan Tri. Beda. Yang tadi lah keluar ya. Tadi yang keluar. Masalah kopi kayak. Oh, tunggu dulu ya, sabar. Enggak tak kopi tadi. Sama nih mesti. Sabar. Kau tarik dulu yang WA tadi. Sabar. Fotonya masih sama. Tarik dulu. Tarik gue. Delat. Tarik dulu. Let's go. Tadi tuh kau ngopi tidak nyampe. Ini. Cari, oke. Kopi. Nah, nih silakan. Ada 4 pertanyaan. Perasaan Bapak Ibu bisa tulis aja 1 kata aja. Apa nih? Masukkan kata. Iya, perasaan 1 kata aja. Masukkan Senang, bahagia. Boleh ada emot aja. Iya, silakan coba. Habis itu faktanya apa? Habis itu pembelajaran yang didapat, penerapannya mau bagaimana? Enggak ada yang isi bokeh ya. Itu sama B aja. Ya. B aja. Aku mau isi yang bawah nih. Apa yang isi?
Apa fact-nya tadi tuh? Faktanya, misalnya posisi guru yang terbaik itu di posisi apa? Ya, atau kita sebagai guru itu tidak baik dalam apa gitu. Jadi murid jangan diano. Lain kata berikutnya. Capek banget. Semangat. Begitu. Salah nih pembelajaran. Kau siapa? Pembelajaran apa pembelajaran? Ya, pembelajaran itu yang ibu dapat dari ini. Yang nomor dua Belajar. apa Tri dari sini? Hah? Peristiwa fakta. Yang nomor 2 itu fakta. Peristiwanya Bu. Silakan Pak Septian. Hah? Ya, kita sebagai guru Pak Oh iya. harus sadar posisi kita itu adalah sebagai seorang manajer Pak, bukan sebagai seorang penghukum. Terima kasih Pak. Oh ya, benar. Banyakin sabar. Bagaimana kita seorang guru supaya sadar bahwa kita posisi kita itu. Sadar dan sabar, Bapak. Nah, itu sudah dijawab oleh Bu Dewi. Kita nggak bisa juga ya Pak. Kadang kita itu terbiasanya, saya juga ini sih, sering kontrol gitu. Salah. Yang berpihak pada murid, ibu sudah berkolaborasi, ibu sudah inovatif. Itu sebenarnya ibu sudah mempunyai nilai guru penggerak, tetapi tidak diakui, tidak dilegalitasin aja. Ya kalau misalnya udah punya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif dan inovatif, punya nilai ini, ibu sebenarnya udah penggerak di sekolah, tetapi secara legalitasnya itu nggak diakui, nggak ada. Miskonsepsi untuk segitiga restitusi. Penerapan budaya positif berarti tidak adanya aturan atau konsekuensi. Ini dalam kehidupan bermasyarakat ada tatanan atau aturan dalam konsekuensi setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Dalam penerapan budaya positif, guru melatih kesadaran murid dalam pemahaman bahwa tatanan dan konsekuensi hadir memberikan keselamatan dan kebahagiaan pada diri sebagai manusia dan anggota masyarakat. Berarti aturan itu tetap ada ya. Budaya positif itu diturunkan dari peraturan dulu. Setelah itu, dengan membuat keyakinan kelas dan ditempel di kelas, bikin itu juga biasanya nggak sama-sama siswa ya. Dan ya kalau di wali kelas yang ditempel di kelas itu ada nggak sama-sama siswa? Sudah cukup, maka sudah cukup, tidak perlu lagi tindak lanjut, tidak ada konsekuensi, tidak ada refleksi. Miskonsepsinya gitu, udah cukup kok nempel di kelas, telah jadi keyakinan kelas kami. Kesadarannya akan hadir dalam diri internal, sementara hukuman penghargaan memberikan hadiah dalam bentuk status, konsekuensi maupun apresiasi semuanya hadir dari luar diri yang diberikan oleh orang lain. Untuk menghadirkan kesadaran ini dibutuhkan konsekuensi dari seluruh komunitas sekolah, sistem dan pendukung untuk melakukan tindak lanjut, memastikan konsekuensi dijalankan dengan bertanggung jawab. Langkah-langkah dapat dihadirkan. Kesadaran ini merupakan salah satu contoh melatih murid dan guru dalam berpikir lamban. Ada lagi tuh berpikir lamban, berpikir cepat. Ju masih ingat? Oke, di sini. Salah miskonsepsi. Oke. Nih. Semua masalah berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restitusi. Enggak juga ya Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi merupakan salah satu pendekatan disiplin positif untuk menyelesaikan permasalahan.
siswa terkait dengan pelanggaran aturan. Pendekatan ini menekankan pada dialog, tanggung jawab, dan pemulihan alih-alih hukuman. Tidak ada kelompok. Sebelum melakukan pendekatan restitusi, pendidik seharusnya sudah menegakkan keyakinan kelas dan konsekuensi. Namun, jika keyakinan kelas dan konsekuensi itu tidak efektif, maka restitusi adalah pilihan terbaik. Jadi, nggak semua masalah terkait dengan budaya positif itu direstitusi. Tidak semua masalah itu harus direstitusi. Segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas, khususnya untuk pelanggaran berat seperti kekerasan, kekerasan fisik itu nggak bisa. Habis itu vandalisme. Setelah itu pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Pak, kalau pecah kaca diperbaiki Pak, lagi bisa direstitusi Pak. Kebetulan video saya itu tentang anak-anak yang mecah kacau. Kemudian cedera fisik, bully ya nggak bisa ya. Misalnya bully tiba-tiba matain tangan itu tidak bisa direstitusi lagi tuh, langsung lapor polisi. Kerusakan properti yang parah. Setelah itu diperlukan intervensi yang lebih tegas dan terstruktur. Misal udah jadi kriminal, itu nggak perlu lagi direstitusi. Udah ada jalurnya masing-masing. Terstruktur dan memastikan keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi nggak semua masalah itu ya Pak ya bisa diselesaikan dengan cara restitusi. Keterbatasan kognitif, kurangnya motivasi, pengaruh keluarga, itu juga nggak bisa direstitusi. Ada misalnya Pak, susah untuk restitusinya ya. Apa solusi bersamanya kan? Tidak sekolah. Tidak sekolah. Akhirnya tak sekolah lah kan. Murid dengan keterbatasan kognitif dan intelektual. Tahu ya, murid dengan gimana nih, termasuk kebutuhan khusus dan gangguan mental, kemungkinan kesulitan proses segitiga dan mengambil tanggung jawab atas perbuatannya. Jika murid tidak mau berubah dan tidak termotivasi untuk menyelesaikan masalah, serta ada konflik atau masalah di rumah, dapat mempengaruhi perilaku murid di sekolah, sehingga segitiga restitusi mungkin tidak dapat menyelesaikan akar permasalahannya. Ya, anak broken home nggak bisa direstitusi. Mungkin ada lagi ya, dari Bu Eva mungkin ada kegiatan apa lagi nih yang bisa. Dalam kasus ini maka diutamakan membina hubungan yang dapat membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Bina hubungan, membangun rasa percaya murid kepada guru terlebih dahulu. Ada lagi nggak? Pilihan tindakan dilakukan murid dalam proses restitusi ditentukan guru, bukan muncul dari kesadaran murid. Bahwa guru menentukan pilihan tindakan dapat menghambat aktivitas restitusi. Restitusi itu bertujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran murid atas perilakunya. Jadi sebisa mungkin misalnya, kalau salah ya, kayak tadi sih saya belum nemuin solusinya. Iya. Nah, jika murid sudah mendapat restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi asal dari aturan yang ada. Lah di restitusi sudah itu masalah. Perlu dipahami bahwa restitusi dan konsekuensi memiliki tujuan yang berbeda. Restitusi bertujuan memulihkan situasi dan membangun kembali hubungan yang berdampak pelanggaran. Konsekuensi merupakan bagian dari tatanan yang sudah ada di dalam sekolah yang hadir dengan tujuan membantu murid belajar dari kesalahannya. Sehingga restitusi dilakukan, maka konsekuensi tetap harus dijalani. Murid sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan perilaku yang sudah dilakukan murid.
Jadi kalau sudah direstitusi konsekuensi masih tetap jalan. Misal ngerokok di sekolah, konsekuensinya kan poin ya. Kalau poinnya udah nambah kan ada konsekuensinya, tapi restitusinya tidak berjalan. Habis. Nah, Mas Azhar, terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu mau bertanya, silakan. Habis ya. Oke, saya tutup ya. Terima kasih kepada Pak Tri Noviansa atas paparan materinya yang sungguh luar biasa. Kami sebagai guru IPTD SMP Negeri 2 Belinyu akhirnya mendapat ilmu yang baru, bahwasanya guru tidak hanya sekedar sebagai seorang penghukum, tapi juga harus memposisikan diri sebagai seorang manajer. Sehingga kami sebagai seorang guru bisa lebih berpihak kepada murid untuk mensejahterakan psikologis peserta didik. Terima kasih Pak Tri. Damn.